Makan daging dengan konsep all you can eat menjamur. Harga bervariasi, penyajian juga bervariasi. Kalau yang ini, sajian daging panggang ala Brazil. Namanya churrasco. Daging panggang dari Brazil ini punya cita rasa khas. Terutama rasa gurih yang original dengan pilihan daging yang beragam. Daging dipanggang ke mesin panggang khusus ini. Sambil diputar, daging terus dipanggang selama 15 menit. Penyajian daging panggang di sini disebut espeto cohido. Pelayan akan berkeliling restoran dengan membawa tusukan daging panggang dan mengiris daging langsung ke piring pelanggan. Pengunjung nggak perlu repot-repot memanggil pelayan. Cukup kasih tanda di meja menggunakan koin. Koin hijau artinya pengunjung meminta daging. Koin kuning artinya untuk memesan nanas panggang. Kalau mau berhenti makan daging, tinggal taruh deh koin yang berwarna merah. Ada 10 jenis menu daging panggang yang berbeda-beda dan bakal terus disajikan bergantian. Dijamin puas deh makan dagingnya. Kalau dibandingkan dengan rata-rata pendapatan orang Indonesia, harga per kilogram daging sapi tuh termasuk mahal loh. Nggak heran kalau konsumsi daging orang Indonesia termasuk rendah. Nggak sampai 3 kilogram per orang tiap tahunnya. Rata-rata harga daging Rp120.000 sampai Rp150.000 per kilogram. Kalau kualitas dagingnya lebih bagus, harga juga lebih mahal. Harga daging yang mahal bikin pedagang nakal mau cari untung yang lebih besar. Sayangnya cara yang digunakan merugikan konsumen. Detektif Unyil mau menelusuri praktik curang peternak sapi. Silakan Detektif Unyil. Detektif Unyil menelusuri kecurangan peternak sapi. Demi keuntungan berlipat, peternak tega memberi air berlebihan pada sapi pedaging. Istilahnya sapi gelonggongan. Tujuannya supaya bobot sapi lebih berat saat ditimbang. Hasilnya bobot sapi bertambah 10-15 kg. Memang apa ruginya buat konsumen? Kan cuma dikasih air, bukan bahan berbahaya. Siapa bilang? Kadar air daging sapi gelonggongan mencapai 80%. Lebih tinggi daripada daging sapi segar yang kadar airnya 60-70%. Karena kadar airnya tinggi, bakteri jadi lebih gampang hidup dan berkembang biak. Kandungan gizinya juga beda. Daging sapi segar mengandung 21% protein. Daging sapi gelonggongan hanya 16%. Dari segi kesehatan, daging yang tinggi kandungan air juga bisa dibilang gak layak konsumsi. Berpotensi menyebabkan gangguan pencernaan, diare, atau keracunan makanan. Ada tipsnya kok, biar Sobat Unyil gak tertipu saat beli daging. Sapi gelonggongan warnanya lebih pucat. Pedagang biasanya nggak menggantung sapi gelonggongan karena airnya bisa netes-netes. Tuh lihat, daging gelonggongan bikin kayu telenan jadi basah. Tekstur daging gelonggongan juga lebih lembek. Saat ditekan, nggak langsung kembali ke posisi semula. Daging sapi gelonggongan biasanya dijual sedikit lebih murah daripada daging segar. Jadi, kalau Sobat Unyil nemuin daging yang harganya murah, jangan langsung tergiur ya. Kenapa sih harga daging sapi tuh tinggi? Salah satunya karena proses distribusinya yang panjang. Dari peternak, rumah pemotongan, sampai daging segar ada di tangan konsumen, butuh waktu dan biaya besar. Beda ceritanya nih sama produsen daging di Tuban, Jawa Timur. Daging kualitas premium bisa dijual dengan harga lebih terjangkau. Karena rantai distribusi yang panjang bisa dipotong.
Dalam satu lokasi sudah ada tempat penggemukan, pemotongan, dan pengemasan. Simak informasi selengkapnya ya. Ini dia lokasi penggemukan sapi. Of course, dengan cara yang benar ya. Bukan di gelonggong air. Sapi-sapi ini berjenis sapi limosin. Badannya super besar dan tampak berotot. Bobot rata-ratanya di atas 1 ton. Karena jadi primadonanya sapi pedaging, perawatannya juga harus spesial. Rutin dimandikan, kandang juga rutin dibersihkan supaya badan sapi tetap bersih dan terhindar dari penyakit. Biar sapi-sapinya bisa cepat gemuk, harus dikasih pakan konsentrat organik rutin setiap hari. Pemilihan pakan penting banget tuh, soalnya bakal menentukan kualitas daging sapi. Sapi sudah siap dipotong saat usianya mencapai 2,5 tahun sampai 3 tahun. Di usia segini, hasil daging sapi potong bakal punya tekstur lebih empuk dengan lemak yang lebih sedikit. Sehabis dipotong, daging sapi harus langsung dibekukan pada suhu minus 7 derajat Celcius untuk menjaga kesegaran. Tuh lihat, daging segar yang berkualitas warnanya merah terang. Bukan berasal dari darah, melainkan dari kandungan zat bernama mioglobin. Molekul penyusunan mioglobin lah yang bikin daging sapi kaya akan asam amino dan poliferin, mineral sejenis zat besi. Hampir seluruh bagian daging sapi bisa dimanfaatin jadi santapan yang nikmat. Tapi ada satu potong bagian daging sapi yang selalu jadi incaran. Karena teksturnya yang lembut dan paling sedikit lemak. Ini dia yang namanya tenderloin. Untuk seekor sapi yang beratnya 8-9 kuintal hanya bisa menghasilkan 6 kg potongan tenderloin aja. Pantes aja mahal. Setelah daging, lanjut dipotong-potong untuk dikemas. Dengan dibekukan, proses pemotongan dengan mesin jadi lebih mudah. Pengemasan dengan cara vakum dan dibekukan seperti ini membuat daging sapi bisa tahan sampai 12 bulan. Bikin olahan daging tuh gampang-gampang susah. Seringnya sih pas udah jadi masakan dagingnya kurang empuk. Ada caranya kok supaya daging yang diolah jadi empuk. Kalau mau pakai cara tradisional, bisa dengan membungkus daging sapi rapat-rapat dengan daun pepaya dan diamkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, ini dia hasilnya. Dagingnya udah empuk. Yap, daun pepaya mengandung enzim papain yang bisa melunakkan daging. Ada satu lagi. Caranya dengan metode masak 5-30-7. Siapkan panci yang diisi air, lalu didihkan. Masukkan daging dan cukup masak selama 5 menit aja. Abis itu, matiin deh kompornya. Lalu tutup panci dengan rapat. Biarkan daging tertutup selama 30 menit. Baru deh, daging direbus lagi selama 7 menit. Ingat ya, harus selalu dalam keadaan tertutup rapat. Sirkulasi uap panas yang tertutup inilah yang bisa bikin daging jadi empuk. Metode 5-30-7 sering dilakukan para chef loh. Lebih hemat bahan bakar juga. Karena total perebusan lebih dari 40 menit, tapi cuma butuh waktu 12 menit. Suaranya lebih nyaring dari gitar biasa, bukan berbahan kayu seperti gitar yang kita kenal. Gitar ini terbuat dari keluarga rumput-rumputan, berongga, dan beruas. Yes, exactly, bambu. Eits, jangan salfok. Yang bikin gitarnya bukan kakak yang ini, tapi Pak Kusman, mantan musisi yang jadi perajin gitar asal Kediri since 1977. Semua berawal dari hobi bermusik Pak Kusman. Waktu sering ngeband, Pak Kusman pengen banget punya gitar sendiri. Kala itu, gitar masih dianggap barang mewah. Harus putar otak biar bisa punya gitar tanpa perlu beli. Awalnya, Pak Kusman coba-coba bikin gitar pakai alat seadanya, tanpa tahu ukuran yang tepat. Untuk
Untuk membuat fretnya hanya pakai kawat, dipukul-pukul sampai halus. Yang penting bisa bersuara. Sewaktu saya memperlihatkan karya saya, gitar saya itu waktu teman-teman saya, banyak teman-teman saya itu banyak yang kata, wah ini gitarnya kurang gini. Makanya kita harus memperbaiki yang lebih bagus lah daripada yang dulu-dulu gitu. Berbekal promosi dari mulut ke mulut, akhirnya mulai banyak yang pesan gitar buatan Pak Kusman. Sampai akhirnya tahun 2015, Pak Kusman ingin berinovasi dan terciptalah ide membuat gitar berbahan bambu. Semuanya hasil keterampilan tangan Pak Kusman sendiri. Belajar bikin gitar bambu secara otodidak. Alasannya, di daerah tempat tinggal Pak Kusman banyak bambu nggak dimanfaatkan. Bambu kan kadar airnya lebih sedikit. Ini nih yang bikin suara gitar bambu lebih nyaring daripada gitar kayu. Coba nih kita buktiin suaranya. Mainkan! Terbukti lebih nyaring bambu. Yang bagus itu bambu Jawa. Untuk alat musik jenis gitar itu ya. Soalnya apa? Suaranya nyaring, jernih, ringan. Tapi yang tidak suka itu dia bergelombang lain hari, tidak bisa rata seperti ini. Kalau bambu petung kan bisa halus, merata. Bambu berdiameter lebar dan tebal ini dipilih yang tua. Kalau muda harus dijemur dulu. Belah bambu jadi lebih kecil, buang kulit luarnya. Jemur sampai kering, haluskan. Rekatkan beberapa potongan bambu. Strip bambu inilah yang bakal dibentuk jadi bodi dan stang gitar. Soal kekuatan boleh diadu, dijatuhin aja masih tetap utuh. Biasanya sound hole kan bulat. Nah, punya Pak Kusman anti mainstream. Ada ukiran uniknya. Ya, ini aspirasi kita nih. Makanya bentuk gitar kita lain dengan yang lain. Dari lubang gitu. Maka seperti ini. Kita cari mode yang lain lah. For your information, gitar pertama Pak Kusman berbahan triplek loh. Pembuatannya hampir 1 bulan. Ada yang bisa nebak harga jualnya berapa saat itu? Ratusan ribu? Salah. Puluhan ribu? Masih salah. Yang bener cuma 2.500. Tiada kasih. Kalau dibandingin dengan gitar kayu utuh, gitar bambu ini memang lebih murah. Permukaannya udah dilapisi cat tahan air juga, jadi aman kalau ketumpahan. Kelemahannya, gitar bambu lebih berat daripada gitar kayu. Tapi tetap aja, permintaan terus mengalir. Bahkan, pengiriman sudah sampai seluruh Indonesia. Mimpi Pak Kusman nggak berhenti sampai situ aja. Mimpi saya ingin alat-alat musik kita itu dikenal di seluruh Indonesia, apalagi oleh musisi-musisi kita yang ada di Jakarta. Dari nggak punya gitar sampai bisa produksi sendiri dalam jumlah banyak. Usianya tak lagi muda, tapi tangan terampilnya patut diacungi jempol. Batang yang kuat membuat bambu sering dijadikan bahan bangunan maupun perabotan rumah tangga. Tapi ada kok bagian bambu yang gak terlalu keras dan bisa dimakan. Tunas bambu alias rebung. Salah satu rebung yang bisa diolah adalah jenis bambu kuning yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Pilih dari bambu berusia muda karena daging rebungnya lebih empuk. Rebung memiliki kandungan air yang tinggi, bahkan mencapai 91%. Rebung juga kaya nutrisi dan serat pangan. Gak heran kalau rebung dianggap sebagai salah satu dari 5 makanan sehat di dunia. Memotong tunas bambu harus hati-hati supaya tunas yang masih di bawah tanah bisa tumbuh kembali setelah dipanen.
Biasanya, tunas akan kembali tumbuh setelah 5-7 hari. Rebung buat isian lumpia sudah biasa. This is it, bakso rebung. Rebung yang sudah dicuci bersih dan direbus, langsung diiris tipis dan dicincang menjadi dadu. Ditumis sampai matang dan aroma khasnya hilang. Untuk bakso berukuran kecil, rebungnya hanya dicampurkan pada adonan. Sedangkan yang besar diisi dengan tumis rebung. Mantap! Adonan bakso siap direbus dengan air kaldu. Kalau bakso sudah mengembang dan membesar, artinya siap disajikan dan disantap selagi hangat. Namanya bambu. Bentuknya beruas-ruas mirip kayak bambu. Tapi bukan dari keluarga bambu. Inilah laki bambu. Tanaman sejenis lili air yang dipercaya bisa bawa hoki. Meskipun lekat sama budaya Tionghoa, tanaman ini berasal dari Kamerun, Afrika. Di Indonesia, laki bambu tumbuh subur. Bahkan laki bambu asal kota Sukabumi berhasil menembus pasar Asia, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah. Petani di daerah Selabin Tanah ini tergabung dalam kelompok tani Alamanda yang khusus membudidayakan tanaman laki bambu. Tanaman ini tidak sulit untuk dibudidayakan. Tidak perlu terus-menerus disiram, cukup mengandalkan curah hujan saja. Kalau musim kemarau, cukup disiram sebulan sekali. Laki bambu bukan termasuk tanaman berkayu, sangat lentur dan mudah dibentuk. Bisa dikreasikan menjadi berbagai macam bentuk, seperti batang berbentuk curly ini. Untuk membuat batang curly, laki bambu yang sudah berumur 6-7 bulan diikat pada kawat berbentuk spiral. Setiap 10 hari sekali, batang laki bambu harus terus-menerus diikat. Panen laki bambu bisa dilakukan pada bulan ke-7 hingga 1 tahun, tergantung ketinggian batang yang diinginkan. Setelah dipanen, daun laki bambu dikupas hingga menyisakan bagian atasnya. Batang yang sudah dikupas dan dicuci akan dibawa kepada pengrajin untuk dipotong. Laki bambu dipotong sesuai kebutuhan, mulai dari 10 sampai 25 cm. Bagian atas batang akan dipotong dan disisakan untuk dijadikan bibit dan ditanam kembali. Potongan batang laki bambu dirangkai melingkar dengan bantuan pipa sebagai cetakannya. Biasanya laki bambu dirangkai dengan variasi 3 atau 4 tingkat. Dalam ilmu Feng Shui, jumlah batang yang digunakan ada artinya. 5 batang untuk membawa kesehatan di keluarga, dan 8 atau 9 batang untuk menambah rezeki. Setelah diikat, laki bambu ditetesi lilin malam supaya ujung batangnya tidak membusuk. Tinggal ditaruh di pot dan rutin disirami air. Permintaan laki bambu banyak datang dari Timur Tengah loh. Bukan karena membawa hoki, tapi karena perawatannya mudah dan bisa ditanam tanpa tanah. Yang ketersediaan tanah suburnya terbatas.